Udah ganteng? Oh, Pak. Oke, udah ganteng? Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Pelarianmu, bersama semua kenangan. Oke, jadi episode sebelumnya kita sudah membahas kisah cinta saya dari masa lalu saya di SD sekitar kelas 2 sampai antara kelas 2 dan kelas 4 SD. Sekarang kita langsung bukan loncat, tapi lanjut ke cerita selanjutnya, melanjutkan episode sebelumnya dengan pacar yang berbeda. Itu saya di kelas 6 SD sampai 1 SMP. Oke, jadi begini ceritanya. Langsung aja ke ceritanya. Sebelumnya terima kasih masa lalu. Kamu telah membuat saya bahagia dengan cara kamu, walaupun memang kita waktunya tidak tepat. Jadinya begini ceritanya. Pas itu saya di kelas 6 SD. Saya waktu itu karena masalah keluarga, jadi kita dipindahkan dari tadinya saya SD di Bekasi, kemudian kita pindah ke Tangerang. Di Tangerang kita pindah. Jadinya di sana itu kita murid baru di kelas 6. Awal susah untuk masuk karena memang pertama perizinannya, tapi alhamdulillah dibantu sama guru-guru di sana, sama saudara juga yang biasa ngurusin perpindahan, dibantu semuanya alhamdulillah. Jadi saya dan adik saya bisa masuk di SD tersebut. Saya pas itu tinggal di sama saudara dari mama. Jadinya kakaknya mama punya rumah di sana sama istrinya, kita dirawat, dibesarin. Kemudian dulu saya itu pernah suka sama seseorang wanita, namanya lupa saya namanya, depannya S kalau nggak salah, seingat saya. Nah terus ini kelas 6 SD. Nah karena saya entah tahu kenapa entah apa, karena memang kan saya culun banget, saya nggak punya keberanian. Sampai sekarang pun saya tidak punya keberanian untuk kayak kenalan dong, nama kamu siapa, segala macam. Saya paling takut, nggak berani gitu, nggak apa sebutannya ya, nggak berani lah gitu, karena memang saya tidak punya keberanian seperti itu untuk memulai pembicaraan. Akhirnya kalau SD itu kan zaman dulu itu kayak begini, cie-ciean, tahu pasti anak-anak yang nonton deh, cie-ciean, cie apa namanya, Putra suka sama ini gitu. Dulu begitu. Sampai akhirnya kebongkar. Akhirnya dia nanya gitu, emang kamu benar suka sama aku? Iya gitu. Saya bilang begitu. Akhirnya kita di situ dekatnya itu sampai sekitar lulus tuh kita dekat sampai dekatnya itu ya cuman dekat itu aja, nggak jalan. Untuk masalahnya masih masalah ekonomi yang kayak kemarin, karena kan memang saya masih jadi keluarga miskin. Jadi pacaran juga nggak asik lah, nggak asik banget, bener-bener nggak asik. Nah terus di samping itu saya juga punya bukan playboy ya, tapi memang ini pacar, ini kan belum pacar nih yang di SD ini kelas 6. Tapi saya punya pacar lagi di rumah, ya di tetangga lah, teman-teman yang di dekat komplek rumah itu. Namanya saya masih ingat banget, anak Anu. Dia anak kembar, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dia anak kembar, anak Anu namanya, saya masih ingat banget. Terus
kita pacaran sama anak. Saya pacaran sama anak, tapi nggak lama ya, bocah namanya juga ya, gitu. Nggak lama, akhirnya bis itu putus, nggak ada ini banget. Saya masih ingat dia SMS ke saya, kayaknya kita udahan atau temenan aja deh gitu. SMS pas kan tadi saya kan di Tangerang, rumah nenek saya di Jakarta. Biasa anak broken home tinggal di rumah nenek. Jadinya di Jakarta, pas saya lagi di Jakarta, lagi liburan atau apa, dia SMS seperti itu. Akhirnya kita berpisah, itu putus, sakit hati lagi, sedih lagi, galau lagi. Karena memang untuk menemukan orang yang tepat itu, kita harus melewati beberapa orang yang salah mungkin kan. Jadi cara Tuhan buat menyelamatkan hati yang mematahkan hati. Memang kadang-kadang kita susah banget menerima apa yang kita rasakan, entah itu patah hati, entah itu kehilangan, entah itu diduakan gitu. Tapi memang mungkin itu cara yang terbaik buat menyelamatkan hati kita gitu, daripada mendapatkan sakit hati yang lebih besar sebelum terlambat. Berat sih ngomongnya memang. Ibaratnya kita sudah baik sama seorang, kita sudah berusaha setia, kita berusaha apa sebutannya, membuktikan bahwa cuma lu doang nih gitu. Gua ini buat lu doang nih, tapi pada kenyataannya nol. Kita ditinggalin, kita diduain, jadi seakan-akan pengorbanan kita nggak ada ininya. Harusnya ketika ada hubungan yang berjalan baik-baik saja, tiba-tiba ada crash, tiba-tiba ada guncangan, tiba-tiba ada masalah, yang saya sarankan pertama, jangan pernah mencari orang lain untuk mendapatkan kesempurnaan yang tidak dimiliki pasangan kalian. Yang kedua, jangan bercerita tentang hubungan kalian dengan lelaki lain gitu. Karena kamu tidak tahu gitu, apa yang dilakukan pasangan kamu mungkin sudah sepenuhnya, cuman memang belum sesuai standar kamu gitu. Kalau memang belum sesuai standar, coba diobrolkan pertama, coba diskusikan, siapa tahu memang bisa diperbaiki, disusun lagi gitu. Daripada kamu harus memulai dengan orang yang baru, meninggalkan cerita yang sudah kamu susun sedari dulu begitu. Sayang banget. Jadinya coba ini lagi, kita sama-sama belajar gitu. Lanjut jadi sampai mana tadi? Anak-anak. Nah, itu udah putus. Terus saya sama yang SD itu masih, akhirnya kita lulus dan kita sekolah di SMP yang sama. Karena memang kita namanya kecil, jadi kita sekolah di SMP yang sama. Nah, untuk di SMP itu dulu zamannya, dari SD sih, dari zamannya itu lagu Caya-Caya. Saya itu bawain lagu Caya-Caya pas zaman-zaman OSIS, dulu masih ada OSIS. Jadi saya nyanyi lagu Caya-Caya, Caya-Caya, Caya gitu. Dan banyak sekali orang yang suka gitu. Jadi saya ini dulu ya pas masuk banget SMP itu, kakak-kakak kelas pun banyak yang suka sama saya. Jadinya saya memang itu yang suaranya bagus, itu yang segala macam gitu. Sampai saya pacaran sama kakak kelas di SMP itu, cuman karena kembali lagi tidak punya uang, akhirnya saya memang tidak jalan, tidak segala macam. Dan saya masih dekat sama yang di SD ini, karena kan memang satu sekolahan kan, jadinya kita bisa ketemu setiap hari gitu. Tapi di situ dia mungkin kesal sama saya, entah apa saya juga lupa. Saya pernah digampar sama dia, saya pernah ditampar di depan kelas, terus saya nangis karena memang hati saya luluh banget, gampang banget bersedih saya itu kalau misalnya soal wanita, entah itu ditinggal, entah itu saya yang salah atau segala macam. Tapi
saya nangis, saya suka nangis gitu. Karena memang sedih gitu. Apalagi kalau misalkan nggak bisa diperbaiki hubungannya, terus kita memutuskan untuk berpisah gitu. Ibaratnya cerita yang udah kita tulis, cerita yang udah kita bangun, gapai, terbuang sia-sianya gitu. Nah, jadinya oh iya, saya selesai sama yang gambar saya itu yang dari SD, terus saya selesai juga sama yang SMA, yang SMP itu. Kenapa alasannya? Pertama alasannya itu karena saya ini dia punya pacar yang lebih bisa diajak main. Karena kan ibaratnya kalau pacaran itu harus main lah minimal, walaupun nggak cecil, muter-muter segala macam. Orang dulu sih yang motor aja nggak punya gitu. Saya tinggal di rumah saudara, mau keluar malam nggak bisa, nggak bebas gitu. Jadinya kehidupan SD sama SMP saya ya kurang asik lah menurut saya. Jadinya percintaan juga, kalau dibilang percintaan ya paling sedikit-sedikit gitu. Dari SD itu udah bermanfaatin kan, terus SMP kayak begitu. Paling itu sih, cuman agak sedih sih memang. Sedihnya karena memang nggak bisa memanfaatkan masa-masa muda untuk seperti SMP, SMA, SMP, SD, SMP itu kayak ngerasain pacaran yang ya anak-anak itulah gitu. Nah, mungkin ceritanya sampai sini dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP. Setelah itu kita akan lanjut ke SMP kelas 1 karena saya pindah lagi, karena saya dimasukkan pesantren sama mama saya, karena di sekolah biasa katanya nggak bisa dapat ilmu agama yang bagus. Akhirnya saya masuk pesantren, dipindahin lagi dari Tangerang ke Cibinong, Bogor. Di episode selanjutnya kita ketemu lagi di Terima Kasih Masa Lalu, dengan segala kebahagiaan dan kenangannya. Saya ucapkan terima kasih telah hadir di dalam cerita hidup saya. Saya Putra Alexandria pamit undur diri. Terima kasih masa lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.